Assalamualaikum para tetua, gimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dilancarkan rezekinya, amin. Jumpa lagi bareng alurku, yang akan menemani kalian semua dengan cerita-cerita menarik seputar Donghua. Oke, langsung aja ke ceritanya. Menanyakannya, pelindung Wui dan pelindung Ling makin dekat. Pelindung Sun muncul menghadang laju Wui Hang dan Ling Yang sudah mendekat dengan aura yang begitu kuat. Energi dari tubuh Sun Bao juga sudah meluap sambil tersenyum mencibir menghadang dua pria tua itu. Wui Hang, Ling Yang, kamu tidak akan pernah menyangka jika kami klan Sun bisa membuat kalian kerepotan seperti ini, bukan? Kata Sun Bao dengan nada penuh ejekan. Wui Hang dan Ling Yang mendengus marah. Mereka berdua memang tak pernah berpikir perlawanan klan Sun akan sekuat ini pada kekuatan yang sudah mereka kumpulkan. Mereka berdua tak pernah menyangka jika klan Sun selama ini nyatanya memiliki jenius yang kini merepotkan mereka. Cih, kamu hanya mengandalkan jeniusmu itu. Entah apa yang sudah dilakukan leluhur kalian di masa lampau sehingga klan Sun dianugerahi jenius seperti itu. Tapi aku akan memastikan dia akan menjadi budakku, kata Wui Hang kemudian mengibaskan kedua tangannya ke arah Sun Bao. Di dalam formasi, Qin San sudah bergerak mendekati satu formasi kecil. Di dalam formasi ada lebih dari 300 orang yang terkurung di dalamnya. Dua orang di antara orang-orang yang ada di dalam formasi pengurung itu adalah pelindung dari klan kelompok 21. Qin San mengepalkan kedua tangannya kemudian melayang memasuki formasi pengurung itu. Orang-orang yang ada di dalam akhirnya menghentikan aksi mereka yang mencoba menghancurkan formasi pengurung itu. Dua pelindung yang ada di dalam formasi pengurung itu ikut menoleh. Aura dari tubuh orang-orang ini sudah meluap deras. Tatapan mereka menajam saat melihat sosok Qin San dengan beraninya memasuki formasi pengurung itu. Sendiri di belakang Qin San, siluet Poen X nampak muncul dengan nyala api di kepalanya. Tanpa banyak bicara, Qin San sudah bergerak menyerang orang di sekitarnya. Dua pelindung yang berada di alam mulia tingkat 6 yang ada di dalam formasi pengurung segera ikut bergerak. Mereka berdua tentu saja sedikit khawatir dengan kemunculan Qin San, apalagi mereka tahu pemuda ini yang tadi menghadang pelindung Wui dan pelindung Ling di luar formasi besar. Duar. Ledakan membahana dari dalam formasi mulia berdiameter kecil itu. Lebih dari 10 orang langsung diledakkan oleh Qin San menjadi debu dengan pukulannya yang sudah dilapisi dengan energi api Sin-Sin. Sin-Sin, berikan aku 3 tangkai nyala apimu, kata Qin San mengirimkan suaranya ke api Sin-Sin yang menari elegan di dalam pusat energinya. Saat dua pelindung mendekat dengan senjata spiritual mereka, suhu di dalam formasi itu tiba-tiba meningkat drastis. Membuat keduanya langsung menghentikan gerakan mereka. Keduanya bahkan ikut mundur bersa orang-orang 14 klan di dalam formasi itu menjauh dari Qin San. Energi orang-orang itu meluap mencoba meringankan rasa panas yang sudah menusuk hingga ke tulang mereka. Tak menunggu orang-orang itu menyadari situasinya, Qin San sudah menerjang ke depan. Semakin Qin San mendekat, orang-orang ini merasa tubuh mereka makin panas. Kulit beberapa orang bahkan melepuh karena suhu panas yang menembus energi pembatas yang mereka bangun. Hal itu membuat orang-orang ini lebih memfokuskan energi mereka ke energi pembatas untuk melindungi tubuh mereka. Termasuk dua pelindung yang ada di antara mereka. Duar. Qin San akhirnya mengapai kerumunan orang itu dengan ayunan tinju. Mereka kesulitan menahan daya ledak dari pukulan Qin San karena harus membagi energi mereka untuk mengurangi rasa panas yang menyiksa. Tak butuh waktu lama bagi Qin San untuk membantai orang-orang itu dan menyisakan dua pelindung dan satu tetua di alam mulia tingkat 3 di antara 300-an orang yang awalnya terkurung di dalam formasi mulia ini. Wush! Duar! Namun ketiga orang itu hanya bisa bertahan sesaat dari 300-an orang lainnya. Qin San akhirnya ikut meledakkan mereka setelah satu tangkai nyala api Sin-Sin kembali digunakan untuk meningkatkan daya ledak dari teknik pukulan Poen X-nya. Qin San kemudian meruntuhkan formasi itu setelah tak menyisakan satupun orang yang terkurung di dalamnya. Dia kembali berpindah ke formasi pengurung kecil lainnya.
Saat di Sun Bao mulai kesulitan menahan amukan Wui Hang dan Ling Yang di luar formasi, Qin San bersama Sun Long, Qin Baihu dan Jiu Kang yang masuk membantu Qin San melakukan pembantaian sudah membunuh nyaris 1000 dari orang-orang ini. Ledakan terus terdengar mengguncang area kawasan kekuasaan klan Sun. Perlawanan klan Sun pada 14 klan terus berlanjut. Di dalam formasi besar, anggota klan Sun lainnya sudah ikut bergerak. Mereka menargetkan formasi-formasi kecil yang hanya mengurung anggota 14 klan dengan basis kultivasi di bawah alam mulia. Saat ini Qin San sudah berada di formasi kecil yang mengurung patriark klan Li bersama pelindung klan Seng. Tatapan pelindung klan Seng menajam pada Qin San. Dia melihat dengan jelas pemuda ini membantai pasukan yang mereka bawa di formasi kecil lainnya. Karena itu sejak Qin San memasuki formasi yang mengurungnya, pria tua ini tak berani memandang remeh pemuda ini. Anak muda, bakatmu luar biasa. Aku sarankan kamu untuk segera pergi dari kawasan tersembunyi dan berkembali di dunia luar sana. Dengan begitu kamu tak akan menerima murka pelindung Ling dan pelindung Wui. Lihatlah di luar sana, pelindung klanmu sudah kerepotan dengan serangan 2 kultivator alam kekosongan itu, kata pelindung Seng mencoba mempengaruhi pikirkan Qin San. Meski belum berhadapan langsung, kekhawatiran nampak jelas di wajahnya. Dia melihat dengan mata kepalanya, Qin San dengan mudahnya membunuh beberapa pelindung dari klan kelompok 21 yang berada di alam mulia tingkat 6. Bahkan dirinya yang berada di alam mulia tingkat 9 tak yakin bisa melakukan apa yang sudah ditunjukkan oleh Qin San. Kamu pikir aku takut dengan 2 pria tua itu? Kamu salah. Aku hanya memberi kesempatan pada pelindung Sun untuk meningkatkan diri. Lagi pula, buat apa aku ke dunia luar saat ini? Sementara aku tumbuh di sana, kata Qin San kemudian mulai menerjang ke depan. Orang-orang yang berada di dalam formasi itu terlihat panik lalu mengangkat senjata spiritual mereka. Mereka bahkan tak mampu menelaah kalimat Qin San yang membongkar sendiri asalnya dari dunia luar. Orang-orang ini menghentikan aksi mereka sebelumnya yang mencoba meruntuhkan formasi yang mengurung mereka. Lebih dari 200 orang di dalam formasi itu menyatukan diri dengan tatapan tajam ke arah Qin San yang meluncur dengan sangat cepat. Sial, aku bahkan kesulitan menemukan wujudnya, kata salah satu kultivator alam Raja Suci saat mencoba menangkap mata keberadaan Qin San. Menggunakan teknik langkah dewa, gerakan Qin San memang sangat cepat saat dipadukan dengan kecepatan alam mulia tingkat 5. Bagaimana mungkin kultivator alam Raja Suci ke bawah bisa menangkap pergerakannya, bahkan kultivator alam agung pun harus memfokuskan diri untuk menemukan wujud Qin San. Mereka tentu saja akan makin sulit untuk menemukan Qin San jika menggabungkan teknik langkah dewa miliknya dengan energi angin di tempat itu. Namun hal itu juga menyulitkan Qin San untuk mengukur daya ledak dari pukulannya. Karena itu dia lebih suka menggunakan gerakan penggabungan dengan energi angin hanya untuk mengecoh lawannya. Wush! Duar! Ledakan di sisi selatan di dalam formasi itu meruntuhkan pertahanan puluhan gabungan kultivator alam agung, Raja Suci dan Alam Suci. Pelindung Seng dan Patriark Li yang melayang berdekatan masing-masing terlihat hanya fokus melindungi anggota klan mereka di dalam formasi itu. Hal itu membuat anggota klan lain dalam formasi pengurung itu dengan mudah ditangani oleh Qin San. Pelindung Seng, Anda harus melakukan sesuatu atau kita semua akan mati di sini, teriak salah satu klan Wui yang ikut terkurung di dalam formasi itu. Pelindung Seng mendengus mendengar itu. Dia bukannya tak ingin melakukan sesuatu, namun dia lebih memilih melindungi diri sendiri dan anggota klannya dibanding harus bergerak dan membuat dirinya dan anggota klannya dalam bahaya. Sebuah benda mirip bulu ekor burung nampak muncul di tangannya. Itu adalah harta pertahanan yang mau tak mau akan dia gunakan untuk melindungi anggota klan Seng di dalam formasi itu jika Qin San mulai menargetkannya dan anggota klan Seng yang lain. Hanya dalam waktu singkat Qin San sudah menghabisi 1/2 dari orang-orang 14 klan yang terkurung di dalam formasi kecil itu dengan teknik pukulan naga miliknya. Teknik ini makin kugunakan makin membuat tubuh naga di belakangku terasa naga nyata,
batin Qin San yang kini melayang diam sambil menatap tajam ke arah orang-orang yang tersisa. Qin San bahkan mulai memikirkan bagaimana menggabungkan teknik pukulan naga ini dengan kehadiran Qin Jinlong sendiri. Dia memiliki dunia baru di lautan kesadarannya yang bisa menampung Qin Jinlong. Apa mungkin aku bisa membuat Qin Jinlong yang muncul di belakangku saat aku menggunakan teknik ini? Batinnya. Namun ia segera membuang pikiran itu. Target tamanya saat ini adalah menyelesaikan urusan di dalam formasi kecil ini lebih dulu. Tinjunya kembali terkepal kuat kemudian bergerak ke arah Patriark Li yang sedang menggenggam pedang pendek dengan bilah berkilau. Bersiaplah, kata Patriark Li mengingatkan para anggota klan Li yang berkumpul di sekitarnya. Dia lalu menoleh ke Pelindung Seng yang melayang bersama anggota klannya. Pelindung Seng, kita masih memiliki peluang untuk mengalahkan pemuda ini dibanding kamu hanya diam melihatnya menyerang setiap orang selain anggota klanmu, kata Patriark Li. Para klan dari 14 klan yang bergabung dalam gerakan yang diinisiasi oleh klan Wui ini datang dengan begitu kompak, namun diperhadapkan pada situasi seperti ini membuat mereka mulai saling meninggalkan dan memikirkan diri masing-masing. Pelindung klan Seng mendengar kalimat Patriark Li, nampak mendengus kesal. Kamu tidak perlu mengajariku. Aku lebih tahu apa yang harus aku lakukan, katanya dengan nada kesal. Dia tentu saja merasa marah diajari oleh Patriark Li yang berada jauh di bawahnya. Dia akhirnya memilih diam dan melihat. Begitu saja Qin San muncul di depan Patriark Li dan orang-orang klan Li. Tinju Qin San mulai diayunkan, sementara Patriark Li dan lebih dari 20 orang anggota klan Li ikut mengangkat senjata spiritual mereka. Duar, Patriark Li dan orang-orang klan Li nampak terdorong ke belakang beberapa siku sebelum akhirnya kembali melayang diam sambil mencari keberadaan Qin San. Namun ketenangan mereka langsung dibuyarkan dengan munculnya kembali Qin San dengan tinju yang kembali terayun. Sialan, kenapa aku merasa sedang menghadapi seseorang dari dunia yang berbeda, batin Patriark Li. Dia merasakan sendiri basis kultivasi Qin San hanya berada di alam mulia tingkat 5. Namun kekuatan yang dibawa oleh setiap pukulannya melebihi dari kekuatan basis kultivasinya yang sesungguhnya. Pelindung Seng yang melihat itu ikut berkeringat dingin melihat Qin San sama sekali tak terpengaruh dengan perlawanan Patriark Li dan orang-orang klan Li. Duar, ledakan kedua akhirnya berubah lebih dari 10 orang anggota klan Li menjadi kabut darah. Patriark Li sendiri terhempas sebelum terpental kembali saat tubuhnya menabrak dinding formasi pengurung. Hal itu membuat dia merasa diserang dari dua sisi. Energi pembatas yang melindungi tubuhnya runtuh setelah menabrak dinding formasi. Qin San langsung memanfaatkan situasi itu dengan segera bergerak cepat dan muncul tepat di atas Patriark Li. Duar, di formasi kecil lainnya, seorang pria tua berteriak dengan amarah yang membuncah saat melihat tubuh Patriark Li kini menghilang dalam asap tebal akibat pukulan Qin San tadi. Anak muda, aku akan mengulitimu hidup-hidup, teriaknya. Dia adalah pelindung klan Li sekaligus ayah dari Patriark Li. Siapa yang tak marah melihat langsung seseorang membunuh putranya? Dia lalu mengarahkan pandangannya pada pelindung Seng yang hanya diam melihat Patriark Li dibunuh. Seng Lu, kamu juga harus membayar kematian putraku, kata pelindung Li lagi. Dia lalu menyerang semua anggota klan Seng yang ada di dalam formasi kecil yang mengurungnya. Ada lebih dari 20 anggota klan Seng yang terkurung bersamanya. Dia membunuh dengan kejam satu persatu anggota klan Seng dengan kejam. Pria tua itu benar-benar menggila melihat putranya mati. Qin San yang menoleh melihat aksi pelindung Li di formasi lainnya tersenyum mengejek sambil mengangguk puas. Bagus, lebih bagus lagi kalau kamu membunuh semua orang yang bersamamu di kurungan itu, kata Qin San sambil tersenyum merendahkan pelindung Li tak terkendali di dalam formasi pengurung milik Qin San. Setelah menghabisi orang-orang klan Seng yang terkurung bersamanya di dalam formasi itu, dia juga menghabisi 9 anggota klan. Dari kelompok 21, tak ada yang berani menghentikannya, termasuk beberapa tetua klan Wui yang terkurung di dalam formasi itu.
Mereka memilih menjauh dan membiarkan pelindung klan Li melampiaskan kemarahannya setelah melihat putranya dibunuh oleh Qin San. Tatapan pria tua itu kini tertuju ke puluhan orang yang tersisa di dalam formasi itu. Kali ini pandangannya tertuju pada anggota klan Wui dan klan Ling. Kalian juga sebaiknya ikut ke neraka untuk menemani putraku di sana, katanya dengan mata memerah dan aura yang meluap deras dari tubuhnya. Energi kembali terserap oleh pedang panjang di tangannya. Tanpa menunggu orang-orang klan Wui dan klan Ling mempersiapkan diri, pelindung Li sudah menerjang dengan senjata tingkat agung di tangannya. Tetua klan Wui yang ikut terkurung di formasi mulia berdiameter kecil itu hanyalah kultivator alam mulia tingkat 2. Hal itu membuat orang-orang klan Wui sangat ketakutan melihat pelindung Li sudah menerjang ke arah mereka. Orang-orang ini tahu bagaimana perbedaan kekuatan kultivator alam mulia tingkat 9 seperti pelindung klan Li dengan mereka. Jangankan mereka yang berada di alam Raja Suci dan alam agung, bahkan tetua klan Wui di alam mulia tingkat 2 pun sudah terlihat pucat. Di sisi klan Ling, mereka yang terkurung di tempat ini hanya kultivator alam agung, alam Raja Suci dan alam suci. Tidak ada harapan untuk mereka selamat dari amukan pelindung Li. Di formasi lainnya, Qin San juga sudah menerjang ke arah orang-orang klan Seng yang dilindungi oleh pelindung Seng. Dia sudah menghabisi orang lain di dalam formasi itu dan menyisakan 20-an orang-orang klan Seng. Melihat kedatangan Qin San dengan silut naga besar di belakangnya, membuat pelindung klan Seng mengangkat senjata spiritualnya ke langit. Energi dari dantiannya terserap langsung senjata tingkat agung itu. Orang-orang klan Seng lainnya ikut mengangkat senjata mereka bersiap menyambut serangan Qin San. Melihat persiapan orang-orang klan Seng, Qin San sama sekali tak mengendurkan kecepatannya. Wus, pelindung Seng melayang paling depan dengan energi yang meluap. Begitu Qin San sudah mengayunkan tinjunya, dia ikut mengayunkan senjata spiritual di tangannya. Duar, Qin San terdorong ke belakang setelah benturan itu. Sementara pelindung Seng ikut terdorong beberapa siku. Darah nampak terlihat di sudut bibir pelindung Seng. Sementara Qin San sama sekali seperti tak terpengaruh dengan benturan tadi. Mata pelindung Seng menyipit melihat itu, tidak ada jalan lain. Pemuda ini terlalu kuat, aku bahkan tak bisa membuatnya terluka dengan serangan tadi. Meskipun mungkin aku bisa membuatnya kerepotan, tapi sangat susah untuk bisa mengalahkannya apalagi membunuhnya, batin pelindung Seng. Bulu ekor burung di tangannya muncul kembali. Dia tak ingin bertaruh dengan Qin San. Apalagi dia tahu pemuda ini bertarung tak seperti kebanyakan orang di kawasan tersembunyi ini. Dia melihat sendiri pertarungan yang dijalani Qin San sebelumnya yang kadang menargetkan seseorang namun malah muncul di tempat lain dan langsung melakukan pembantaian. Bukan tidak mungkin strategi semacam itu juga diterapkan Qin San untuk menghabisi anggota klan Seng yang melayang di bawah perlindungannya. Tanpa berpikir panjang, klan Seng akhirnya mengucapkan beberapa mantra lalu melemparkan bulu ekor burung itu. Saat terlepas dari tangannya, bulu itu berubah menjadi seberkas cahaya lalu berubah menjadi cangkang telur yang menutupinya bersama 20-an anggota klan Seng. Qin San yang awalnya sudah kembali bergerak dengan tinju yang terkepal memilih berhenti. Tatapannya menajam mencoba menelisik cangkang telur yang melindungi pelindung Seng dan 20-an orang-orang klan Seng di dalamnya. Harta pertahanan yang cukup kuat. Sepertinya kamu cukup beruntung karena kalian bukan satu-satunya kelompok yang harus aku musnahkan, kata Qin San, kemudian melayang meninggalkan formasi dan membiarkan pelindung klan Seng dan 20-an anggota klan Seng di dalam perlindungan cangkang pertahanan mereka. Qin San lebih memilih memanfaatkan waktunya yang singkat untuk membantai di formasi kecil lainnya setelah menelisik kekuatan pertahanan dari harta milik pelindung klan Seng. Mata Qin San menyapu seluruh formasi kecil yang mengurung orang-orang 14 klan. Dari 8 formasi kecil yang ia bangun untuk memisahkan orang-orang 14 klan ini, terlihat beberapa formasi sudah berhasil ditangani oleh Qin Baihu, Jiu Kang dan orang-orang klan Sun. Tatapan Qin San akhirnya menajam pada formasi mengurung seseorang yang dikenalnya. Dia melayang mendekati formasi itu dengan senyuman jahat di bibirnya. Di dalam formasi itu,
Patriark Nuan bersama pelindung Nuan nampak berwajah tegang saat melihat Qin San sudah mendekati formasi yang mengurung mereka, saat formasi itu belum berhasil diruntuhkan oleh seratusan orang yang terkurung bersamanya. "Sial, pemuda itu sekarang menargetkan kita," kata pelindung klan Nuan, "Nuanmu. Aku mengingat wajahmu. Bukankah kamu yang ingin membunuhku hari itu? Aku ingin lihat apa kamu benar-benar mampu melakukannya atau hanya mulut baumu itu yang bicara besar," kata Qin San lalu melayang memasuki formasi pengurung berdiameter kecil itu. Dia tentu saja bebas keluar masuk dari formasi yang didirikannya sendiri. Kali ini bukan lagi siluet naga yang muncul di belakangnya tapi siluet Phoenix api. Di dua tinjunya api ungu menyala terang. Orang-orang di dalam formasi itu langsung mendirikan energi pembatas pada tubuh mereka, begitu suhu panas mulai menyiksa tubuh mereka. "Sialan, anak ini memiliki jenis api apa? Bahkan aku pun tidak bisa menahan suhu panas ini tanpa energi pembatas," gumam pelindung Nuan, "Nuanmu." Dia awalnya mengabaikan suhu yang meningkat itu, namun makin lama, dia merasakan panas hingga ke tulangnya. Sementara kultivator alam suci dan raja suci yang terkurung bersamanya sejak tadi merasakan penyiksaan dari peningkatan suhu di dalam formasi itu. Padahal saat ini, Qin San baru meminta 2 tangkai nyala api dari api Sinsin. "Bunuh!" Qin San menerjang dengan tinju terkepal dan tubuh bercahaya. Selain nyala api berwarna ungu di tinjunya, cahaya emas juga menyelimuti tubuhnya. Pemandangan itu membuat orang yang melihatnya seakan melihat makhluk lain. Wush! Duar, ledakan besar langsung menghancurkan tubuh puluhan orang yang terkurung bersama pelindung dan Patriark Nuan. Orang-orang yang mati ini adalah para anggota klan lain. Sementara anggota klan Nuan menasih melayang di sekitar pelindung dan Patriark Nuan. "Kenapa aku merasa energi pembatas yang aku dirikan sama sekali tak bisa menahan suhu panas yang makin menusuk?" kata salah satu orang klan Nuan yang melayang di belakang pelindung Nuan. Hanya dalam waktu yang tidak terlalu lama, Qin San membantai puluhan orang di dalam formasi mulia yang berisi lebih dari 100-an orang itu. Kini tersisa orang-orang klan Nuan yang bertahan di dalam formasi itu. Setiap orang yang mendekat ke kelompok mereka dan ingin menghindari serangan Qin San diusir oleh pelindung dan Patriark Nuan. Qin San benar-benar tidak habis pikir dengan aliansi yang dibentuk orang-orang ini. "Kalian semua memang pantas untuk dibinasakan," kata Qin San dengan tatapan yang tajam ke arah orang-orang klan Nuan. Pelindung Nuan terlihat menyipit saat ikut merasakan energi pembatas pada tubuhnya seperti mulai ditembus oleh hawa panas. Dia merasakan kulitnya seperti terbakar. Hal itu membuatnya menarik kembali energi dari dantiannya untuk membuat lapisan tebal pada dinding energi pembatasnya. Padahal sejak tadi, dia tidak membantu aliansinya yang lain karena tak ingin menguras energinya. Sejak Qin San muncul dengan api ungu di kedua tinjunya, dia sudah mengalihkan banyak energi ke energi pembatasnya. Hal yang sama juga dialami oleh anggota klan Nuan lainnya sehingga membuat mereka lebih pasif menghadapi Qin San. "Sinsin, berikan 1 nyala api tambahan," kata Qin San. Tanpa balasan suara api Sinsin di benaknya, jiwa api ungu itu menambah 1 tangkai nyala api di tinju Qin San. Hal itu membuat 3 nyala api Sinsin kini melapisi tinju Qin San. Suhu di dalam formasi berdiameter kecil itu langsung mengalami peningkatan drastis. "Sialan. Apa yang dilakukannya? Energi di dantianku terkuras hanya untuk membuat energi pembatas," keluh seorang kultivator alam Raja Suci. Energi mereka sebelumnya memang sudah terkuras untuk menghancurkan formasi pengurung ini. Dengan suhu panas yang begitu tinggi, hal itu membuat aliran energi pada dantian mereka mulai tidak berimbang. Jangankan mereka yang berada di alam Raja Suci, bahkan para kultivator alam agung di antara mereka juga sudah merasakan hal yang sama. "Ayah, kamu harus melakukan sesuatu, atau mereka semua akan mati terpanggang. Aku dan kamu serta para tetua alam mulia mungkin masih bisa menahan ini semua, tapi tidak dengan mereka," kata Patriark Nuan sambil menoleh menunjuk orang-orangnya yang hanya berada di alam suci, Raja Suci dan alam agung. Anggota klan Nuan yang berada di alam
Suci di dalam formasi itu kini terlihat seperti udang rebus. Seluruh tubuh mereka sudah memerah akibat efek panas yang menembus energi pembatas mereka. Saat orang-orang ini masih sekuat tenaga mencoba meminimalkan efek hawa panas pada tubuh mereka, Qin San sudah menerjang ke depan. Pelindung Nuan mengangkat senjata spiritualnya yang sudah dipenuhi energi dari dantiannya. Begitu pula Patriark Nuan dan orang-orang klan Nuan lainnya. Jika para kultivator alam mulia masih bisa memaksimalkan energi di senjata spiritual mereka, namun tidak dengan orang-orang klan Nuan yang hanya berada di alam suci, Raja Suci dan alam agung. Mereka kesulitan mengisi senjata spiritual mereka dengan maksimal karena harus membuat energi pembatas yang tebal. Wush! Pelindung Nuan mengibaskan pedang di tangannya saat melihat tubuh Qin San sudah muncul di atasnya. Bibir atasnya terangkat saat dia memastikan pedangnya lebih dulu mencapai tubuh Qin San, duar. Namun senyumnya hanya berlangsung. Sesaat saat ledakan besar malah muncul dari anggota klan Nuan yang melayang di belakangnya. Orang-orang yang berada di alam suci, Raja Suci dan alam agung. Diledakkan oleh Qin San dengan satu pukulan. Sialan, dia menipuku dengan trik kloningan murahan, gumam pelindung Nua dengan amarah. Akibat kecerobohannya, dia kehilangan puluhan anggota klannya dan menyisakan 7 orang dengan dirinya yang semuanya berada di alam mulia. Tak ada satupun yang memiliki basis kultivasi di alam suci, Raja Suci dan alam agung yang bertahan. Mereka memang sudah kewalahan menahan hawa panas, dan kini Qin San datang dengan membawa api ungu langsung ke arah mereka. Bahkan kulit para kultivator alam mulia klan Nuan, termasuk Patriark Nuan melepuh akibat peningkatan hawa panas 2 kali lipat dari sebelumnya saat Qin San meledakkan anggota klan Nuan lainnya. Kamu ternyata hanya pria tua bodoh yang mudah ditipu, kata Qin San sambil tertawa mengejek menatap pelindung Nuan. Dia tak menunggu respon pria tua itu lalu kembali bergerak. Pelindung Nuan memaksimalkan kembali energi ke senjata spiritualnya dengan wajah memerah. Siapa yang tak marah disebut pria tua bodoh oleh pemuda yang usianya tak bisa disandingkan dengannya. Maksimalkan apa yang kalian miliki, kata Nuanmu memberi perintah pada Patriark Nuan dan 5 kultivator alam mulia lainnya. Qin San tersenyum mencibir melihat Nuanmu terlihat begitu yakin bisa mengalahkannya. Optimisme Qin San tentu saja sangat tinggi bisa mengalahkan para kultivator alam mulia ini bahkan dengan 2 orang dengan basis kultivasi yang lebih tinggi darinya. Karena peningkatan dari api Sinsin, dia tak hanya mengandalkan dirinya sendiri, namun kepemilikan harta surgawi seperti api Sinsin benar-benar menguntungkannya. Begitu posisi Qin San sudah sangat dekat, 7 orang klan Nuan itu langsung bergerak serempak dengan senjata spiritual mereka. Duar, pukulan dengan teknik Phoenix api akhirnya berbenturan langsung dengan kibasan senjata spiritual pelindung Nuan dan orang-orang klan Nuan itu. Qin San terdorong ke belakang namun tidak terluka sedikit pun. Meskipun cukup jauh terhempas, namun pertahanan kekuatan tubuh mulia miliknya yang bertransformasi dalam wujud cahaya emas mampu meminimalisir efek dari serangan orang-orang ini. Pelindung Nuan, Patriark Nuan dan 5 tetua klan Nuan ikut terdorong beberapa siku. Penyatuan kekuatan dari orang-orang ini berhasil meminimalkan dampak yang diterima kultivator dengan alam mulia lebih rendah. Meski demikian, mereka tetap merasakan luka di organ dalam mereka dan membuat orang-orang ini memuntahkan cukup banyak darah. Bahkan pelindung Nuan yang berada di alam mulia tingkat 9 ikut memuntahkan seteguk darah segar. Sialan! Bagaimana pemuda ini bisa memiliki kekuatan sebesar ini? Dia baru berada di alam mulia tingkat 5 tapi menghasilkan ledakan kekuatan sebesar ini. Energinya seperti tak ada habisnya, batin pelindung Nuan. Raut wajahnya mulai berubah. Dia bahkan sudah dihantui perasaan takut setelah merasakan sendiri benturan kekuatan dengan Qin San barusan. Dengan nafas yang berat, dia menarik sebuah harta pertahanan dari cincin ruangnya. Tak menunggu Qin San kembali menyerbu ke arahnya, Nuanmu mengaktifkan harta pertahanan itu yang melindungi dirinya bersama 6 anggota klan Nuan lainnya. Mereka kini hanya berharap pelindung Wui dan pelindung Ling bisa mengatasi pemuda ini dan pelindung klan Sun.
Qin San yang melihat itu hanya tersenyum mencibir. Kenapa kamu terburu-buru menggunakan harta pertahananmu, padahal sebenarnya aku memang belum akan membunuh kalian sekarang, kata Qin San lalu meninggalkan pelindung Nuan, Patriark Nuan dan 5 anggota klan Nuan di dalam harta pertahanan yang diaktifkan Nuanmu. Di luar formasi besar, darah terlihat menetes dari beberapa bagian tubuh Sun Bao. Serangan membabi buta dari Wui Hang dan Ling yang sudah sangat menyulitkannya. Kedua pria tua itu dengan amarah memuncak kembali memadatkan energi dan bersiap mengarahkannya ke pelindung Sun Bao yang memegang erat tongkat panjang di tangan kanannya. Saat akan melemparkan energi yang sudah mereka padatkan, keduanya tiba-tiba bersamaan menoleh ke satu arah yang sama. Ada yang datang, gumam Wui Hang dengan tatapan menajam. Dari arah selatan, seorang pria tua dengan jubah biru tua muncul dengan senyuman di wajahnya. Wui Hang, Ling Yang, kalian benar-benar tak tahu malu. Bisa-bisanya kalian mengeroyok Sun Bao dengan begitu kejamnya. Apa kalian tidak sanggup menghadapinya 1 lawan 1, kata pria tua sambil menatap Wui Hang dan Ling Yang dengan tatapan penuh cibiran. Setelah kemunculan pria tua itu, 3.000-an orang lainnya mulai muncul di tempat itu. Wajah mereka terlihat penuh kejutan saat melihat situasi perang di tempat itu. Sepertinya kami terlambat, kasihan sekali. Maksud hati menyerang dan membawa pulang kemenangan, namun yang ada, 4 klan ini kini jadi bulan-bulanan Tuan Muda Qin dan klan Sun, gumam pria tua lainnya yang kini juga muncul tak jauh dari tempat pria tua yang tadi mencibir Wui Hang dan Ling Yang, pelindung Nan. Jadi selama ini kamu juga mengumpulkan kekuatan sendiri untuk menghabisi klan Sun. Pantas saja kamu tak ingin bergabung dalam aliansi yang kami bangun. Sepertinya kamu ingin menarik keuntungan sendiri, kata Wui Hang, pelindung klan Wui pada pria tua yang saat ini melayang jauh di depannya. Yah, pria tua yang baru saja muncul di tempat itu adalah pelindung Nan, Nan Xuan. Dia datang bersama kelompok besar klan Nan serta gabungan 8 klan lainnya yang tak tergabung dalam aliansi yang dibangun klan Wui, klan Ling, klan Nuan, klan Seng, klan Li dan 9 klan dari kelompok 21. 8 anggota klan yang datang bersama klan Nuan adalah bagian dari klan kelompok 21, 5 klan diantaranya adalah mereka yang menolak sejak awal bergabung dengan aliansi klan Wui dan 13 klan lainnya untuk menyerang klan Sun serta 3 klan yang memilih tunduk pada Qin San saat dihadang sebelum sampai pada titik temu aliansi klan Wui. Kamu terlalu berpikiran picik, jangan samakan diriku dengan dirimu yang serakah itu. Tapi melihat cara berpikirmu, sudah pasti kamu memang keturunan murni pemimpin klan Wui sejak ribuan tahun silam. Jalan pikiranmu dengan jalan pikiran leluhur klan Wui di masa lampau benar-benar sama. Sama-sama serakah dan tak tahu diri, kata pelindung Nan. Aura di tubuh Wui Hang langsung meledak mendengar makian Nan Xuan. Dia mungkin tak akan semarah ini, jika Nan Xuan hanya mengejeknya. Namun pria tua ini juga menjelek-jelekkan leluhur klan Wui. Kamu cari mati, kata Wui Hang. Energi yang sudah dia padatkan mulai digerakkan kemudian dilemparkan ke arah Nan Xuan yang terlihat sangat tenang. Kamu pikir, hanya kamu yang berada di alam kekosongan, kata Nan Xuan lalu melepaskan basis kultivasinya. Aura alam kekosongan tingkat 2 menyeruak dari tubuhnya. Dia mengepalkan tinjunya lalu mengibaskannya ke arah energi yang dipadatkan milik Wui Hang yang bergerak ke arahnya membawa daya hancur yang begitu kuat. Wui Hang dan Ling yang sedikit terpaku merasakan basis kultivasi Nan Xuan. Selama ini, Nan Xuan termasuk pelindung klan sangat menutup diri. Sejak menyerahkan posisi patriark pada putranya, dia lebih memilih untuk tak menampakkan diri. Dia lebih banyak menyerahkan pengelolaan klan pada putranya yang berposisi patriark. Banyak spekulasi yang berkembang di antara klan tersembunyi karena jarangnya pria tua ini muncul di permukaan. Beberapa isu bahkan menyebutnya sudah mati, serta isu lainnya yang menyebutnya dalam kondisi sekarat, apalagi sejak Nan Xuan tidak pernah lagi berinteraksi dengan klan lainnya. Klan Nan ikut menerapkan pengamanan ketat di sekitar kediaman mereka dan lebih banyak menutup diri dari klan lain yang ingin mengunjungi kediaman mereka. Muncul dengan basis kultivasi yang setara dengan mereka,
tentu saja membuat Wui Hang dan Ling Yang sedikit terkejut. Pantas saja dia berani muncul di sini, batin Ling Yang. Dua energi yang dipadatkan oleh kultivator alam kekosongan ini saling berbenturan. Fluktuasi energi yang ditimbulkan cukup untuk mendorong 3.000-an orang yang terlihat melayang di belakang Nan Xuan. Mereka sampai harus mendirikan energi pembatas untuk mengurangi efek dari benturan kekuatan dua kultivator kuat itu. Seperti biasanya, kekuatanmu biasa saja, tidak ada yang spesial. Pantas saja kondisi aliansi yang kamu bangun ini begitu memprihatinkan, ejek pelindung Nan Xuan. Dia sangat tahu karakter Wui Hang yang sangat mudah diprovokasi. Karena itu dia sengaja membangkitkan amarah pria tua ini. Sebagian besar kultivator yang dikuasai amarah akan mudah dikalahkan karena tak lagi mengontrol dirinya. Keduanya tumbuh di periode yang sama, serta beberapa kali bertemu dengan turnamen antara klan tersembunyi di masa lampau. Karena itu Nan Xuan sangat paham apa yang harus dilakukan untuk menghadapi Wui Hang. Wui Hang menggeretakkan giginya mendengar itu. Amarahnya sudah sampai di ubun-ubun sebelum Ling Yang yang melayang di sampingnya mengingatkannya. Pelindung Wui, kendalikan dirimu. Dia sengaja memancing amarahmu agar kamu tidak terkontrol dan mudah ceroboh dalam bertarung, kata Ling Yang seperti memahami maksud Nan Xuan yang baru muncul dan langsung mengeluarkan kalimat pedis pada Wui Hang. Hahaha. Wui Hang, kamu ternyata seperti bayi saat ini yang butuh pengasuh. Apa Ling Yang sudah menjadi bapak asuhmu, katanya lagi. Wajah Wui Hang memerah mendengar itu. Peringatan Ling Yang sudah menjadi angin lalu di dalam dirinya. Kalimat terakhir Nan Xuan sudah benar-benar di luar batas toleransi kemarahannya. Pelindung Wui, jangan terpancing, kata Ling Yang lagi mengingatkan. Nan Xuan, kamu tidak akan ingin melihatku marah. Kamu harusnya berterima kasih pada pelindung Ling. Jika tidak, kamu dan seluruh anggota klan Nan sudah pasti akan mati saat aku sudah benar-benar marah, katanya. Pedang spiritual kini muncul di tangannya. Energi menyeruak deras dari tubuhnya dan disuntikkan ke pedang yang ada di tangannya. 3.000-an orang yang datang bersama Nan Xuan bahkan bisa merasakan pergerakan aneh energi di sekitar mereka saat ini. Pertarungan kultivator alam kekosongan bukanlah sesuatu yang bisa dijangkau oleh mereka yang hanya berada di alam suci, raja suci dan alam agung. Bahkan alam mulia tingkat rendah sekalipun. Dari area formasi besar, Qin San kini berhenti di antara pelindung Sun dan pelindung Nan. Melihat pemuda yang berani melayang berdampingan dengannya dan Sun Bao, membuat Nan Xuan langsung bisa menebak identitas Qin San. Kamu pasti pemuda yang diceritakan pelindung klan Bio, pelindung klan Fen dan pelindung klan Zian, kata Nan Xuan. Qin San menoleh menatap Nan Xuan dengan bibir yang tersenyum lembut lalu menganggukkan kepalanya. Di kejauhan, pelindung Wui dan pelindung Ling yang melihat keakraban jenius klan Sun yang sudah menipu mereka dan pelindung Nan membuat keduanya merasa ada sesuatu yang tidak mereka ketahui. Bagi keduanya, tak mungkin seorang jenius dari klan lain diperlakukan sehormat oleh pelindung Nan yang terkenal sangat dingin sejak masih muda. Meski demikian, pelindung Wui tak ingin memikirkan itu lebih lama. Dia harus melampiaskan amarahnya. Pedang di tangannya sudah diisi energi dengan maksimal. Tanpa bergerak ke depan, Wui Hang mengayunkan pedang itu ke arah Nan Xuan, Qin San dan Sun Bao sedang melayang. Cih. Serangan lemah seperti ini dan kamu berani memamerkannya. Sungguh tak tahu malu, kata Nan Xuan. Saat dia akan menarik senjata spiritual dari cincin ruangnya, Qin San malah melayang ke depan sambil mengeluarkan suara. Senior Nan, biar aku saja kalau hanya serangan selemah ini, kata Qin San. Cahaya emas menyeruak seketika dari tubuhnya. Tinjunya terkepal kuat dan melaju ke arah datangnya energi pedang milik Wui Hang. Nan Xuan sama sekali tidak menolak. Dia juga tertarik melihat langsung kekuatan pemuda ini setelah mendengar pujian pelindung klan Bio, klan Zian dan klan Fen pada Qin San. Duar. Qin San tanpa ragu sedikit pun membenturkan tinjunya dengan energi pedang milik Wui Huan.
3.000 orang yang baru datang bersama Nansuan yang merupakan gabungan dari 9 klan itu menahan nafas mereka. Mereka bisa merasakan dengan jelas basis kultivasi Qin San hanya berada di alam mulia tingkat 5 namun dengan berani berbenturan langsung dengan energi pedang yang dilepaskan kultivator alam kekosongan. Asap tebal membentuk kabut menutupi area ledakan. Wajah Wui Hang dan Ling yang nampak makin masam setelah merasakan aura kuat Qin San dari tengah kabut asap. Antara Nansuan dan Sun Bao tersenyum puas. Pelindung Sun, kamu benar-benar beruntung karena menjadi klan tujuan pertama pemuda ini. Aku yakin, perkembanganmu ke alam kekosongan karena campur tangannya, kata Nansuan setelah tahu Sun Bao juga sudah berada di alam kekosongan. Anak muda, kamu tidak mungkin bagian dari klan Sun. Katakan siapa sebenarnya dirimu, kata pelindung Wui sambil mencoba mengingat. Dia baru menyadari seperti pernah melihat Qin San sebelumnya. Sayangnya dia lupa pernah melihatnya di mana. Qin San tersenyum mengejek mendengar pertanyaan Wui Hang. Dia masih mengingat jelas. Pria tua ini mengintimidasinya saat perang besar antara sekte di dunia luar saat dirinya akan menghabisi Xiu Biong, pelayan pangeran keempat yang diminta tinggal di dunia bawah bersama Jiu Kang. Kamu sepertinya sudah pikun. Oh, aku lupa jika usiamu memang sudah sangat tua. Wajar jika sudah pikun, kata Qin San dengan nada mencibir. Wui Hang melototkan matanya mendengar itu, pedang di tangannya kembali terangkat. Namun sebelum diayunkan, suara Qin San kembali terdengar. Namaku Qin San. Aku penguasa tunggal dunia luar dan pewaris wilayah tersembunyi dari klan Qin. Kamu pernah dengan angkuhnya muncul di depanku di dunia luar dan mencoba mengancamku. Apa kamu lupa dengan itu? Sudah kukatakan hari itu, suatu saat aku akan datang ke tempatmu dan membuatmu membayar semuanya. Suara Qin San menggema di tempat itu. Dia sengaja mengucapkan itu disertai dengan energi spiritual sehingga semua orang yang di area itu bisa mendengarnya. Termasuk mereka yang sedang terkurung di dalam formasi mulia milik Qin San. Tak ada di antara mereka yang tak termangu mendengarnya. Tatapan Wui Hang dan Ling yang menyipit, mereka berdua tak menyangka jika klan Sun nyatanya selama ini sudah menipu mereka dengan menampung keturunan klan yang pernah mereka usir dari wilayah ini. Aku tidak menduga jika kamu sebenarnya keturunan klan terbuang yang laknat itu. Jika aku tahu, aku sudah menghabisimu di hari itu, kata Wui Hang. Dia lalu menoleh menatap Nansuan kemudian melemparkan cibirannya. Kini dia menyesal meremehkan pemuda ini saat pertama kali melihatnya di dunia luar. Jika tahu pemuda ini nantinya akan menyulitkannya dan keturunan klan Qin, dia pasti sudah membereskannya saat itu. Nansuan, aku tak menyangka jika kamu akan menjadi pengkhianat leluhur sendiri dengan berpihak pada keturunan klan Qin setelah apa yang dilakukan leluhur kalian semua ribuan tahun yang lalu, ujar Wui Hang sambil menatap tajam Nansuan yang hanya tersenyum diam mendengar itu. Wui Hang lalu menyapukan pandangannya pada 3.000-an orang yang baru datang bersama Wui Hang. Kalian semua apakah rela keturunan klan pengkhianat ini kembali memasuki kawasan yang suci ini dan mendikte kalian semua? Sungguh tak tahu malu. Leluhur kalian akan mengutuk semua yang kalian lakukan hari ini, teriaknya dengan nada penuh amarah. Hahaha, Wui Hang, kami semuanya pada dasarnya tahu dengan situasi ribuan tahun lalu. Termasuk siapa yang pertama mengedarkan narasi pengkhianatan klan Qin di masa lampau. Katakan padaku, apa yang membuat klan Qin disebut pengkhianat? Apa karena mereka menguasai semuanya, jadi disebut pengkhianat? Leluhur kami saat itu terpaksa mengikuti aksi yang diinisiasi leluhur klan Wui, hanya karena kalian memang lebih kuat saat itu. Sayangnya, situasinya saat ini tak lagi sama. Ribuan tahun lalu, leluhur klan Wui mungkin tak akan pernah menyangka keturunannya suatu saat nanti tanpa bakat apapun sepertimu, balas Nansuan membela klan Qin sambil mengejek Wui Hang. Sebelumnya Qin San berani mengutus 3 pelindung klan yang ia tundukkan saat bergerilya ke kediaman klan Nan setelah mendengar penjelasan pelindung klan Ziyan. Pria tua itu menyebut, jika di saat pengusiran klan Qin, tak hanya klan Ziyan yang saat itu ditemui oleh pelindung klan Qin di masa itu.
Namun ada beberapa klan yang ditemuinya sebelum aksi ribuan tahun yang lalu itu. Namun satu klan yang selalu diceritakan leluhur klan Xian dari generasi ke generasi hanya klan Nan. Meski demikian, pelindung klan Xian tak bisa menjamin jika klan Nan akan mewariskan cerita itu dari masa ke masa. Qin San tetap memintanya ke klan Nan dengan bertaruh. Klan Nan kemungkinan akan sama dengan klan Sun dan klan Xian yang mewariskan cerita itu pada keturunan mereka. Benar saja, saat pelindung klan Xian, klan Bio dan klan Fen tiba di tempat klan Nan, mereka langsung disambut dengan baik oleh pelindung klan Nan begitu menyebut nama Qin San sebagai keturunan klan Qin yang tumbuh di dunia luar. Nan Xuan lalu menoleh ke bersambung. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya tetua. Terima kasih, semoga kalian semua selalu sehat dan bahagia.